Oke guys, hari ini saya akan mau melakukan streaming untuk eh, live composing ya, untuk lagu naik becak, lagunya anak-anak, tapi ya dengan cara yang agak berbeda gitu, bikin sendiri gitu ya. Oke, kita mulai aja langsung. Buat yang baru datang jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, supaya bisa terus ngikutin channel saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ya mungkin masih 0 viewers, tapi habis ini moga-moga sudah nambah orangnya. Oke, ya halo buat yang baru datang. Kita pengen nyoba speed composing aja untuk lagu anak, yaitu becak. Naik becak, lagu ciptaan dari Ibu Sud ya. Biasanya saya menggunakan ini Flex dari Fruity Loop Studio ya. Saya pakai Fruity Loop Studio 20.8.3 yang terbaru. Saya pakai General MIDI library-nya ya, karena banyak sekali alat musiknya. Saya biasa pakai musik box yang cukup sederhana dengan tempo 100 karena dia cukup ceria ya. Kita bikin melodinya dulu. Oke, ini memang kalau di note angkanya mulainya dari di situ. Tapi nanti untuk kita bikin chordnya, kita coba bisa atur-atur sedikit ya, supaya lebih enak. Misalkan kita mundurin supaya C-nya yang di sini berada di bagian paling akhir, supaya mudah untuk nanti dibuat beatnya. Jadi setiap kali ini nanti akan ganti chord gitu ya. Tapi kita coba juga, jadi kalau misalnya agak kesulitan juga, kita akan coba seperti ini. Ini cepat sekali nanti gantinya. Tampaknya lebih pas yang tadi, dimana seperti ini. Saya minta mas. Oke, kita akan coba masukin beatnya. Setelah ini selesai, kita buat beatnya. Saya pakai punyanya Cymatics yang perkusif toolkits, gratisan juga ya. Banyak banget nih Cymatics saya gratisan. Kalau beli juga kadang-kadang dapat itu apa, hal baru kayak semacam, nah seperti ini, cari yang 100-an. Nah ini kalau sudah masukin sini, kita coba dengerin. Kasih feel nanti.
misalkan kita mau bikin dia agak sedikit lebih apa ya namanya, tidak terlalu kaget yang nyanyi, kasihan, kita kasih feel atau kita kasih, kalau bahasanya istri saya tuh ropel ya, ropelan ya, bukan ropelan tapi ropel gitu ya. Oh, halo Om Ito. Sebentar, saya harus kita akan coba buat tambahannya, yaitu ropelan ya. Kelihatan gak ya dari tadi? Oh, kayaknya sih bagian sini, yang bagian begini. Maaf, ini karena apa namanya, karena satu layar doang ya, jadi harus sering ganti-gantian. Saya nggak mungkin kedepannya kalau ada rezeki bisa bikin 2 layar gitu. Ini kasih ropelan, di sebelah sini kasih fill. Seperti ini. Berarti kalau seperti ini kita mau mesti nambah kayak semacam kick ya, kick drum. Mungkin di A aja kicknya. Seperti ini jadinya, yang sederhana dulu. Atau per 2 seperti ini. Biar nggak kelamaan, ropelan apa namanya, kicknya kita gini. Ya, habis itu sudah dapat seperti ini, kita bikin bassnya. Saya biasanya bikin bassnya setelah ini beres, saya kasih, ini gratisan juga ya, Ample Basslight ya. Ini ceritanya versi ekonomis gitu, semuanya serba gratisan gitu ya. Mungkin kayak gitu aja bassnya. Ada dipanjangin aja supaya nggak terlalu gini mungkin. Ini G. Yang enak bassnya terlalu ngikutin melodi kurang enak ya.
Kita coba ganti bass biasa aja. Mungkin begini atau model deng 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 deng, tapi berarti deng deng. Enak tadi sih. Oke, gitu aja bassnya. Ini G, ini C, D, D, D. Ini bisa di-C-in lagi mungkin ya. Kamu mau segini apa satu lagi segini? Segitu aja dah. Ini F. Ini yang C yang di sini, teman-teman. Di sini tetap masih di dikasih ini deh, kasih semacam variasi. Berarti ini harusnya G ya. Binar becakku lari, becakku lagi. Ini masuk ke F lagi. Bisa ambil F yang tinggi. Oh ya, ini bisa kita ambil B minor. Oke, berarti ini tadi minor F, yang ini yang D minor. Pas beca deng deng gitu ya, kita kasih sedikit perbedaan. Tet 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 tet. Tet tet tet.
becak becak. Ini G. Ini ropelannya kita kasih kunci G. Kurang enak, nanti coba kita pasin sama beat drumnya. Den, den, den. Gini. Sekarang kita tambah bikin piano. Pianonya saya pakai piano elektrik yang atau piano ini aja yang bright, karena dia memang cukup enak untuk dipasang suara bright yang dikasih di nada yang agak tinggi. Ceng 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 ceng, kira-kira seperti itu. Nanti ritmenya dibuat sederhana aja. Ceng ceng. Bukan, salah, sorry. Ya, ini dan G. Akan lebih bagus ya. C lagi. C-nya di sini lagi, C. Ya, sudah mulai menggunakan cara malas alias copy paste. Sebenarnya nggak malas sih, itu kan mempergunakan penemuan yang sudah
penemuan terbaik abad ini. Ini masih pakai F. C C C C C C C C C lagi, copy aja. Bikin ya, habis itu F lagi, copy dari bagian sini. Saya biarkan saja, dianggap pemalas juga nggak apa-apa lah. Mempermudah fasilitas bisa ya sama ini C, ding 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 ding, G, berarti yang ini G. C, ceng ceng ceng, harusnya gitu supaya kita punya kesamaan dengan bassnya. Dan juga ini kan karena bagian ini memang dibikin agak dead gitu, kayak seperti itu. Dead. Ya begini. Oke. Terus C. Ini mungkin bisa dikasih sedikit tambahan seperti itu biar tidak monoton. Mungkin dikasih sedikit apa, signature tone. Kira seperti itu. Ulang lagi, copy aja, cuman nanti signature tune-nya yang belakang mungkin dibikin lebih sederhana karena dia akan masuk ke bagian bridge. Ini lagunya rencana mau 3 menit, nanti dikasih sedikit apa namanya, sedikit bridge di tengah-tengahnya. Ya, seperti itu. Oke, ini dari saya cek dulu. Ya, UI di atas cute bener. Itu template barusan ngambil dari Streamlabs, nggak tahu tadi, asal aja pakai. Ya, saya pakai Fruity Loop FL Studio 20. Halo punten Mas Fajar. Halo Om Deus, Om Daniel, apa kabar? Baik-baik semua ya, sehat-sehat ya. Saya lanjut lagi. Udah tinggal beberapa, mungkin kita lanjut pembuatan musiknya. Ya, biasanya kalau normalnya supaya menarik ya, tiap ini dikasih warna gitu. Saya diajarin sama
om-om itu kalau dikasih warna itu bisa membuat kita lebih ceria gitu ya. Kalau warna yang di sini yang warna panas ini saya pakai buat yang nada tinggi. Ya, yang lain bebas sih mau kayak gitu atau enggak ya. Itu bebas aja. Nada tinggi, sedangkan untuk yang nada rendah saya biasanya kasih warna yang warna dingin ya. Nada rendah ya. Kalau nadanya di tengah-tengah bagaimana? Ya, saya kasih warna di tengah-tengahnya untuk yang apa? Misalnya ungu gitu. Dan merah campur biru gitu ya. Seperti itu. Ya, cuman untuk seperti itu aja. Tapi ada juga yang bikin warnanya. Nah, ini nanti saya pisah per pattern. Saya pisah patternnya seperti ini. Jadi nanti dia di bagian tertentu di sini ini bagian drum ya. Drumnya saya kasih warna hijau dulu. Drum yang kick ini juga supaya dia sama satu bagian. Ini musik boxnya tadi biarkan di pattern 1, bassnya yang saya kasih di pattern 2, disamain aja warnanya biar gampang. Kemudian yang pianonya tadi ungu kita taruh di pattern 3. Oh sorry, ini pattern 3 taruh di sini, warnanya disamain lagi, warnanya ungu. Nah, jadinya seperti ini. Track 1 tadi warnanya merah. Coklat, sorry. Ya, kira-kira seperti ini. Yang di depan ini memang sengaja saya kosongin. Kenapa? Karena nanti rencananya mau diisi dengan intro. Nah, intronya tuh pendek aja segini. Ya, biasanya kalau nanti penyanyinya istri saya tuh dia bilang, "Hai teman-teman, ayo kita nyanyi lagu beca gitu ya." Bisa seperti itu. "Ayo kita nyanyi lagu naik beca." Kira-kira seperti itu. Nah, habis itu saya kasih warna juga di bagian playlist ya. Kasih warna. Ya, pewarnaan ini sebenarnya kadang saya tidak melakukan karena lama gitu ya, karena butuh cepet, besok harus jadi atau nanti malam harus sudah siap. Makanya saya nggak sempat ngasih warna, cuman karena ini agak panjang waktunya saya coba kasih warna biar cukup menarik ya, biar enak dilihat gitu. Saya kasih ini aja. Ini nanti untuk intro seperti ini. Ya, mungkin intronya kurang begitu nyambung ya, ganti ya. Ini sudah pakai yang ini. Ya, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Musiknya perlu 3 menit soalnya.
bagian sini biasanya saya bikin semacam apa bridge gitu ya, dengan nada yang enggak berbeda supaya bisa membawa suasana. Misalnya, yo sudah seru kan nyanyi lagu becaknya, yuk kita nyanyi sekali lagi. Baru ini versi terakhirnya. Ya, ini udah bagian mau terakhir. Biasanya saya bikin seperti ini, bagian yang terakhir. Copy paste di sebelah sini. Nah, cuman saya coba ganti alat musiknya. Coba saya pakai ini, angkanya kita samain dulu 10. Saya taruh di 10. Oke, kita coba kasih alat musik yang lain. Saya pakai DSK Brass. Ini ekonomis lagi karena ini gratisan juga pluginnya, tidak pakai bayar. Saya kasih trompet atau piccolo deh, trompet piccolo yang agak tinggi suaranya. Itu nanti akan nyanyiin bagian belakangnya dari becak ya, supaya bisa dia mengasih bagian intro gitu ya. Karena dia warna panas, saya kasih warna tinggi, maksudnya saya kasih warna mungkin kuning ya, atau ini saddle brown, kasih warna ini aja ya, taruh di bawah, samain aja warnanya ya. Kemudian copy paste dari music boxnya, tapi tidak semua, kita ambil bagian belakangnya doang. Ini tapi dipanjangin di pattern keempat, becak tret gitu ya. Seperti ini. Ulang lagi sekali lagi. Di ini. Oke. Mungkin turunin aja supaya nggak begitu tinggi, nggak begitu tinggi ya. Coba sebentar sih, coba. Yang bagian awal sekali kasih pianonya aja ya, bassnya jangan masuk dulu. Interlude kedua ada bass.
terakhirnya seperti itu. Jreng yang terakhir atau dung yang terakhir itu nanti pada akhirnya saya jadikan ending supaya pas 3 menit teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ini bagian rap, ini bagian bassnya ya, biar dia main bassnya di gini, dibikin main bassnya yang normal. Ini bagian terakhirnya sudah beres, tinggal kita mikir bagian apa itu namanya, bridge-nya kalau bisa cukup ceria tapi beda, dan itu akan membuat kalau kita misalnya bikin cover itu dia tidak akan kena di copyright ya, karena dari bridge-nya ini akan kerasa beda sekali gitu ya, karena beda makanya dia boleh dianggap lagu yang berbeda dan tidak akan kena copyright. Loh, kok tohet? Sorry, salah ternyata. Pantas di sini kok nggak ada bassnya. Ternyata yang saya kasih bukan bass teman-teman. Ya, nah ini baru bass. Kayaknya kok di sana tadi hilang bass. Ya. Berarti kita harus bikin satu yang terakhir, kasih cuman do panjang untuk mengakhiri semuanya ya, akhir dari segalanya gitu teman-teman. Biar agak keren mungkin bisa dibikin seperti ini, yang sederhana aja, nggak usah terlalu ribet, tapi bisa bikin ya. Ada di sini. Terlalu lambat ya. Velocity-nya dibikin naik ya, kira-kira seperti itu. Udah jadi 3 menit lebih sesuai dengan harapan. Oke, sekarang kita mikir sedikit di bagian belum di save teman-teman, belum di save. Bahaya kalau nggak di save, bisa hilang ya, naik becak ya, seperti itu. Jangan lupa di save ya, kalau ada apa-apa bisa tidak nangis nanti ya. Oke, sekarang kita mau bikin bagian bridge-nya. Bagian bridge-nya saya akan pakai Deska Brass-nya tadi, mungkin pakai gaya 4 5 tet 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 tet. Satu alat musik lagi mungkin yang lebih nyantai, yang
kalau nanti diisi dengan suara itu dia tidak akan terlalu terganggu. Saya pilih ya khusus yang ini, mungkin berbayar ya teman-teman ya, khusus yang ini tidak gratis lagi. Yang ini Miroslav Philharmonic ya, kemarin barusan ada diskonan jadinya kita bisa upload. Ini saya kasih kopi sama, saya pakai marimba. Oh sorry, ini harusnya masih di pattern yang sama, tapi dengan alat musik yang berbeda. Terus bagian yang ini saya bikin ala marimba. Ala marimba itu dibikin begini teman-teman. Oh saya copy paste. Agak kurang menarik pakai cok. Gimana tadi pakai cok teman-teman? Monoton dan bosenin, kita tambah, jangan lupa di save, kita tambah flex satu lagi yang untuk apa itu namanya, arpeggio gitu ya. Di teks saja cari arpeggio, cari yang cocok, kita pakai biar cara apa namanya, cara malasnya tinggal copy paste aja dari yang versi bagian ini piano. Nakal ya, biarin, kalau nggak nakal nggak jadi. Kasih warna yang sama. Oke, saja cyclotron rignya kasih di nomor 2. Dengerin dulu, kalau nggak bagus tinggi.
Oke, sekarang tambahin. Saya ulang. Ini copy paste saja ya. Jangan kelamaan. Oke, mungkin kasih simbol nanti ya. Ya, oke. Oh, chordnya ada yang off. Oke. Wah, distortion gitar mungkin nanti bakal dimarahin sama yang pesen karena mungkin saya nggak begitu jago pakai distortion gitar ya. Jadi nanti belajar dulu dari Om Naufal baru berani pakai distortion gitar lagi. Oke, chordnya yang off yang mana ya? Tunggu tak cek dulu. Ini. Beca mungkin itu ya. Nene enggak sih, sama sih. Ya mungkin nanti saya cek lagi. Selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin streaming saya yang kacau balau begini.
karena baru pertama kali. Semoga bisa nambah insight lah buat cara pembuatan musik yang cepat, dan kayaknya cuma 1 jam kita ya. 1 jam udah jadi lagu beca, 3 menit bisa dipakai buat lagu anak-anak gitu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di mungkin live streaming yang lebih proper lagi ke depannya. Terima kasih untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi di kemudian ya. Oke, thank you very much. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya nanti sewaktu-waktu saya juga mungkin bisa bukan ngajarin sih, apa lebih tepatnya berbagi beberapa hal yang lain yang menarik di Fruity Loop. Terima kasih teman-teman. Speed Composing 1 jam selesai sampai di sini. Terima kasih. Sampai